Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cerita sukses sorghum. Sorghum telah dikenal oleh petani NTT khususnya di Nagekeo, namun budaya pengembangannya masih terbatas. Sorghum juga dikenal sebagai tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan untuk industri. Tanaman sorghum dapat tumbuh dengan baik walaupun dibudidayakan pada lahan yang kurang subur, air yang terbatas, dan input yang rendah. Iklim panas dan kering serta intensitas curah hujan yang rendah dan cocok untuk pengembangan tanaman jenis cereal ini. Mencermati berbagai keunggulan dari tanaman sorghum, maka Yayasan Petani Mandiri Flores yang bekerja di wilayah Cina dan fokus program pengembangan tanaman pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan curah hujan terbatas atau rendah. Hingga pada musim tanam tahun 2020, petani dampingan mulai didorong untuk membudidayakan tanaman sorghum. Pada tahap awal pengembangan tanaman ini dimulai dengan beberapa plot di daerah pendampingan, terutama di desa-desa dan kondisi lahan marginal dan ketersediaan air serta curah hujan yang terbatas. Dari beberapa tempat yang dikembangkan di desa Wuwetu, Wodokero, Wokowoy, Ulupulu, Raja Selatan. Dari desa tanaman ini sangat cocok untuk dikembangkan karena pertumbuhan baik, produksi pada saat panen yang cukup tinggi. Pada saat panen yang cukup tinggi, sehingga memicu animo petani yang mengembangkan pada musim tanam 2021 dengan luasan yang lebih besar. Salah satu petani yang berhasil mengembangkan sorghum pada lahan kering yang demikian adalah Mama Sesiana Nona, umur 47 tahun. Anggota kelompok tani Modongai dari desa Wokoe ini mengembangkan tanaman sorghum di kebunan seluas 40 are. Dengan sumber daya yang terbatas, ibu status janda ini mengelola lahan miliknya pada pertengahan bulan Desember 2020. Pada tahun-tahun sebelumnya pada lahan ini biasanya saya tanami jagung dan ubi kayu. Namun pertumbuhan kurang subur dan hasil panennya tidak banyak, kata beliau. Selanjutnya ibu dari 9 orang anak ini menjelaskan bahwa saat EMTM diperkenalkan sorghum pertama kali pada bulan Desember 2020, semua lahan desa Wokowai sudah ditanami jagung dan hanya lahan milik saya yang belum ditanami. Saya sendiri tidak pengalaman cocok tanam sorghum. Saya hanya mencoba karena dimotivasi oleh pendamping YMTM Pak Mikael, sehingga saya menyetujui untuk tanaman sorghum dilayan dengan tanah yang keras, cerdas, dan kurang subur. Pada saat penanaman dihadiri oleh Bupati Bapak Nagekeo. 1 minggu setelah tanam baru ada hujan. Sejak awal penanaman tidak ada intervensi pupuk baik organik maupun anorganik, tetapi di waktu tanaman sorghum tumbuh dengan baik walaupun curah, sehingga kebun saya mulai terus dipantau oleh pengurus kelompok dan pemerintah desa. Hingga pada saat tanaman sorghum selesai 110 hari, atas koordinasi pemerintah desa Wokoe dan Flores, kegiatan panen perdana sorghum bersama Wakil Bupati Nagekeo dan Kadis Pertanian dilakukan di kebun saya dengan produksi 400 kg dan hasil lubinan 2,4 ton per hektar. Dan segala hasil panen sorghum dibeli oleh pemerintah desa Wokoe sehingga seharga 10.000 per kilogram, guna dijadikan benih untuk dibagikan pada petani pada musim tanam 2021, sehingga saya memperoleh pendapatan sebesar 4 juta. Saya terjual sorghum dapat digunakan untuk konsumsi bagi ibu dan anak memenuhi gizi keluarga. Hingga bersama Mama Siana telah memberikan lahan kering dan curah hujan terbatas wilayah desa Wokoe dapat memberikan hasil yang memuaskan bila diolah dengan baik dan ditanami dengan tanaman pangan lokal yang adaptif pada curah hujan yang tinggi. Curah hujan terbatas. Sekian dulu dari kisahnya. Saya akan mengakhiri bahasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.